Kita lanjutkan teman-teman. Berbicara tentang implementasi keperawatan, kita mulai membahas tentang kemampuan keterampilan kognitif apa sih yang harus ada dan dimiliki oleh perawat profesional dalam melakukan implementasi keperawatan. Oke. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah kita akan sama-sama memahami terkait dengan keterampilan kognitif ya dalam melakukan implementasi keperawatan. Baik. Kognitif sering dikaitkan dengan kemampuan perawat ya dalam hal ini untuk memproses sebuah informasi, untuk menerjemahkan informasi menjadi sebuah pengetahuan yang utuh. Dalam hal ini adalah pengetahuan keperawatan. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui alasan intervensi keperawatan itu ada dasarnya apa tidak. Ya, jadi jangan kita melakukan implementasi keperawatan yang tidak beralasan dilakukan pada pasien. Artinya tidak penting, tidak pas dengan kondisinya, itu dihindari. Harapannya dengan pengetahuan keperawatan yang baik tentang kondisi pasien, kita dapat memilih intervensi yang bersesuaian dan mengetahui alasannya intervensi keperawatan itu dilakukan kepada pasien. Baik. Kemudian dalam melakukan implementasi kemampuan kognitif itu dipentingkan gunanya untuk memahami proses respon fisiologis dan psikologis normal dan abnormal. Jadi ketika kita mempunyai keterampilan kognitif yang baik sebagai seorang perawat, kita bisa memahami apakah respon ini respon fisiologis atau justru masuk ke respon psikologis. Apakah itu nanti abnormal atau normal. Itu bisa menakar istilahnya kita. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Seringkali pasien itu sakit juga bukan tentang sakit penyakitnya ya, tapi juga ada hal-hal yang harus dia ketahui, ingin ketahui tentang penyakitnya, sehingga kita benar-benar harus siap melakukan edukasi ke pasien. Namun edukasi aja akan kurang spesifik jika kita tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya itu yang mana, ya level mana. Apakah kemampuan pasien ini pengen dijelaskan oleh kita atau justru ingin berdiskusi lebih jauh. Ya, kita tidak tahu ya, makanya harus dilakukan asesmen atau pengkajian tentang kebutuhan pembelajaran pasien terlebih dahulu. Ini juga ada kaitannya dengan rencana pemulangan pasien. Ya, kalau di manajemen biasanya istilahnya itu discharge planning atau perencanaan pemulangan pasien. Nah ini sama. Ketika kita berbicara tentang kognitif keperawatan atau kemampuan kognitif dalam keperawatan, jelas kita harus bisa memikirkan, menakar mana yang menjadi kebutuhan pemulangan pasien tentang kemampuan kognitif pasien. Nah, di sini jika kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi mana yang menjadi kebutuhan pemulangan pasien, kita dapat mengedukasi pasien dengan baik sesuai dengan konsep dan teori yang kita pakai. Sehingga harapannya pasien keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah itu udah siap sebenarnya. Kemudian mengenali prioritas kesehatan pasien. Seringkali kita menemukan masalah yang ada di pasien ini banyak, ya, hampir selalu banyak. Sehingga kemampuan kognitif pada seorang perawat ini harapannya bisa mengenali prioritas, bisa memilah dan memilih mana yang prioritas. Oke. Yang terakhir adalah kebutuhan pencegahan penyakit, jelas di sini. Apakah itu penyakit yang dimaksud adalah penyakit kekambuhan ketika dia udah pulang atau lagi dirawat. Harapannya bisa dicegah penyakit yang tidak sebenarnya menjadi alasan dia di rumah sakit. Sebagai contoh, pasien yang awalnya hanya berniat untuk melakukan operasi abdomen misalkan karena sebab tertentu, jangan sampai kita dalam melakukan implementasi keperawatan kognitif kita nggak dipakai. Contoh, memasang kateter harus dengan teknik steril. Ketika tidak steril, maka ada risiko infeksi. Salah satunya infeksi saluran kemih, misalkan ketika berbicara tentang pemasangan kateter. Nah, jika seorang perawat ini menggunakan kemampuan
kognitifnya dengan baik bahwa oke, saya mau memasang kateter setelah ini, kemudian saya harus menjaga kesterilan kateter tersebut, prosedurnya harus steril sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk pada pasien. Contoh adanya penambahan sakit tertentu, misalkan infeksi saluran kemih yang mana awalnya tidak ada pada pasien. Akibat kita tidak mau memikirkan dan kita tidak mampu untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita sehingga terjadilah itu. Itu sebagai contohnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya tentang kemampuan kognitif dalam melakukan implementasi keperawatan. Sampai ketemu di video berikutnya.